Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Kota Perak, dengan terjadinya kekacauan saat itu, secara perlahan mengubah wajah kota Perak menjadi lebih hidup. Orang-orang di kota-kota kini mulai mencari sumber daya dengan cara yang luar biasa, agar mereka menjadi kuat dan siap menghadapi tantangan yang akan datang. Perubahan yang sangat nyata di kota Perak saat ini adalah dengan bertebarannya pada kultivator tingkat tinggi yang datang di kota itu. Mereka semua ingin bertemu dengan King Ruo, karena rumor yang mengatakan peningkatan kekuatan klan King yang begitu luar biasa karena kontribusi dari King Ruo. Di kedai-kedai maupun di dalam restoran penginapan, orang-orang masih membicarakan kehebatan King Ruo serta kontribusinya dalam menjaga kota itu. Selain itu, banyak orang di kota itu masih bertanya-tanya, kelompok mana yang telah menyelamatkan King Ruo saat itu. Secara perlahan kisah kehebatan King Ruo dalam melindungi kota Perak kini mulai menyebar di tempat-tempat yang masih selamat dari kekacauan itu. Dan Mimin geser ceritanya tetua Alurmu. Di jantung bunga teratai biru, sekte-sekte besar aliran hitam kini terlihat mulai panik setelah menerima laporan bahwa semua orang yang mereka kirim ke wilayah bagian barat kini tidak ada yang kembali. Bahkan mereka juga mendapat informasi dari orang-orang yang selamat bahwa kini King Ruo telah menyebarkan orang-orangnya untuk memburu orang-orang dari aliran hitam yang ada di wilayah barat. Walaupun demikian, mereka masih memikirkan cara untuk mendapatkan bagian artefak yang tidak ditemukan, karena mereka menganggap bahwa bagian barat masih menyimpan benda itu. Tetapi dengan keadaan King Ruo yang masih berada di kota Perak membuat mereka harus menahan diri. Istana Sekte Samudra Bencana. Tampak tiga orang sedang berbicara dengan serius. Mereka adalah Malong Patriark Sekte Gunung Darah, Lancai Patriark Sekte Samudra Bencana, dan Yungsan, Patriark Sekte Kura-Kura Hitam. Aku tidak pernah menyangka bahwa bukan hanya kita yang memburu artefak terlarang tersebut, ternyata orang-orang dari daratan ilahi juga menginginkannya, ucap Lancai sambil menggelengkan kepalanya. Yang menjadi permasalahan kita saat ini adalah keberadaan King Ruo yang ada di wilayah barat, tetapi bagaimanapun caranya kita harus mendapatkan pecahan artefak terlarang itu, karena dengan demikian barulah kita dapat mengalahkan orang-orang dari daratan ilahi, ucap Malong menimpali dengan geram. Saudara Yungsang, apa pendapat Anda mengenai hal ini? Tanya Malong sambil mengarahkan pandangannya pada Yungsang, yang sedari tadi terdiam. Aku sangat setuju dengan pendapat saudara berdua untuk tetap mendapatkan pecahan artefak itu, tetapi yang lebih penting saat ini adalah bagaimana cara kita untuk menjadi kuat serta dapat melindungi sekte, karena aku yakin King Ruo tidak akan pernah membiarkan kita dengan bebas, setelah apa yang kita lakukan di kota Perak. Semua orang yang berada di dalam ruangan itu terdiam, pikiran mereka lalu kembali pada sekte Tanah Hitam, yaitu sebuah sekte tingkat menengah yang telah dihapus oleh pasukan panah bumi dari sekte Gunung Emas. Mereka juga menyadari bahwa King Ruo adalah orang yang tidak dapat diajak untuk berdamai ketika dirinya diganggu. Jika demikian, maka kita akan menunda keinginan kita untuk mendapatkan benda tersebut. Aku mungkin akan menutup sekte Gunung Darah dari dunia luar untuk beberapa tahun, karena aku mau fokus meningkatkan kekuatan sekte, ucap Malong. Jika demikian, aku juga akan melakukan hal yang sama, yaitu menutup sekte Kura-Kura Hitam dari dunia luar. Lagi pula kita bergerak juga percuma, karena kurasa King Ruo tidak akan meninggalkan wilayah barat dalam waktu yang cepat. Satu-satunya harapan saat ini adalah orang-orang dari daratan ilahi datang kembali untuk mencari benda itu dan membuat kekacauan di sana, sehingga kita dapat menyusup, ucap Yungsang. Pembicaraan alot mereka bertiga akhirnya diputuskan bahwa ketiga sekte itu tidak akan mengirim lagi pasukan ke wilayah barat, tetapi fokus untuk meningkatkan kekuatan terutama untuk menghadapi serangan yang akan dilakukan oleh King Ruo pada sekte mereka.
Setelah pembicaraan alot, ketiga orang itu lalu membubarkan diri dan kembali ke sektenya masing-masing. Mimin geser ceritanya, tetua alurmu. Di dunia jiwa, King Ruo dan King Ling muncul di istana naga emas. Kehadiran mereka berdua langsung disambut oleh Zilong dan He Tianba yang sedang berlatih dengan serius. King Ruo sangat senang melihat kekompakan mereka berdua, terutama Zilong yang semakin bersemangat. Setelah selesai mengunjungi Zilong dan He Tianba, King Ruo lalu membawa King Ling ke istana emas. Ling sudah lama aku tidak berkultivasi, aku ingin berlatih untuk berapa bulan di aula beladiri, apakah dirimu juga ingin berlatih bersama? Wajah cantik itu hanya tersenyum lalu menganggukkan kepalanya. Setelah beristirahat beberapa jam, kedua insan itu lalu pergi ke aula beladiri di wilayah utara dunia jiwa. 1 bulan kemudian King Ruo menghentikan kultivasinya. Walaupun tidak adanya peningkatan dan masih berada di ranah dewa bumi tingkat menengah, tetapi pondasi kultivasinya kini semakin kokoh. 5 meter dari tempatnya duduk, King Ling juga telah membuka matanya dan menghentikan kultivasinya. Awalnya King Ruo ingin berkultivasi selama beberapa bulan di tempat itu, tetapi pikirannya tidak membiarkannya untuk melakukan hal itu lebih lama lagi, sehingga dia menghentikan tindakannya. Ling ucapnya lalu membawa King Ling ke istana emas dan bersihkan diri dan mengganti pakaiannya. Setelah membersihkan diri, King Ruo lalu keluar dari dunia jiwa dan meminta laporan dari Husan dan yang lainnya. Satu persatu mereka memberikan laporan kepada King Ruo mengenai situasi yang terjadi. Penguasa, situasi di luar benar-benar dalam keadaan aman. Saat ini tidak ada lagi pergerakan aliran hitam yang masuk ke wilayah barat, bahkan kota-kota yang dulunya telah dihancurkan kini mulai dibangun kembali. Selain itu, sekte-sekte aliran putih juga melakukan hal yang sama, yaitu mereka mulai berbenah dan membangun sekte mereka, ucap Xie Wu melaporkan. Lalu bagaimana dengan kota perak? Tanya King Ruo. Jin Han menggaruk kepalanya yang tidak gatal, lalu menatap ke arah saudaranya yang Lan. Jin Han, ada apa? Penguasa, sebenarnya telah terjadi pergerakan beberapa minggu yang lalu, yaitu adanya kubu yang menolak kepemimpinan Duan Chen Yu sebagai pemimpin kota. Mengapa bisa begitu? Bukankah kalian kutugaskan untuk mengamankan orang-orang seperti itu? Jelaskan dengan rinci, ucap King Ruo. Jin Han lalu menjelaskan, penguasa, 2 minggu yang lalu sekelompok pemuda yang merupakan para kultivator tingkat kaisar dan tingkat pertapa, mereka merupakan para pemuda yang tergabung dari beberapa klan yang ada di kota ini. Mereka menolak kepemimpinan Duan Chen Yu menjadi pemimpin kota dan mendeklarasikan pemimpin baru, yaitu... Siapa itu? Tanya King Ruo terlihat gusar. Yang mereka maksud itu adalah Anda sendiri penguasa, ucap Jin Du segera menimpali. Oh, jadi begitu. King Ruo menggelengkan kepalanya. Serahkan padaku, aku akan mengurus mereka. Husan, bagaimana pekerjaanmu? Tanya King Ruo. Penguasa, Mukang dan Fei Ying pada awalnya merupakan murid aliran hitam yang berasal jantung benua teratai biru, tetapi dalam waktu 1 tahun kemudian, kedua orang itu lalu keluar dari sekte, dan pergi ke wilayah barat lalu menjadi murid sekte kristal abadi, jawab Husan. Dari sekte mana mereka berasal? Sekte Gunung Darah, jawab Husan pelan. Jantung King Ruo berdetak dengan cepat. Bisa saja perang ini merupakan sebuah konspirasi, batinnya lalu mengarahkan pandangannya pada semua orang, dan meminta mereka untuk tetap melakukan penyelidikan. Setelah semua orang pergi, kini hanya tinggal King Ruo dan King Ling. Ling aku akan pergi untuk beberapa waktu, setelah urusan selesai, aku akan pulang, ucapnya sambil memanggil Zilong dan He Tianba untuk keluar dari dunia jiwanya. Zilong, temani ibu, ayah sedang ada pekerjaan di luar. Baik ayah. King Ling menatap King Ruo dengan hangat. Hati-hati, segera pulang jika sudah selesai. Aku akan pulang, mana mungkin aku bisa meninggalkan istriku berlama-lama, ucapnya lalu mengecup kening itu dengan lembut. Sebelum pergi, King Ruo memanggil Huli Bai dan Huli Hei untuk melindungi villa bambu emas.
King Ruo keluar dari gerbang benteng klan Qing dengan melangkahkan kakinya dengan tenang. Kemunculannya yang tiba-tiba membuat suasana kota menjadi gempar. Lihat, itu King Ruo. Benar, apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan menggantikan Duan Chen Yu menjadi pemimpin kota perak? Semua orang yang berada di kota itu menjadi penasaran dengan apa yang akan dilakukannya. Tanpa menggubris kata-kata itu, King Ruo terus melangkahkan kakinya dengan tenang menuju alun-alun kota. Semakin lama semakin banyak orang yang mengikutinya, sehingga terlihat seperti pergerakan massa. Pergerakan tersebut menarik perhatian para prajurit dan para jenderal yang sedang berjaga. Komandan, segera laporkan kepada pemimpin kota bahwa adanya pergerakan massa yang mengikuti King Ruo, ucap seorang jenderal meminta seorang komandan melaporkan fenomena itu pada pemimpin kota Duan Chen Yu. King Ruo dan banyak orang tiba di alun-alun kota. Dengan tenang King Ruo berdiri di atas panggung lalu mengarahkan pandangannya pada massa yang ada di tempat itu. Matanya yang tajam menatap semua orang dengan lekat, sehingga massa yang riuh itu tiba-tiba menjadi diam. Mereka sepertinya menunggu kata-kata yang akan diucapkan oleh King Ruo, tetapi King Ruo hanya diam terlihat sedang menunggu seseorang. Tidak lama kemudian, Duan Chen Yu tiba dari arah selatan bersama beberapa jenderal dan prajurit. Massa lalu mengarahkan pandangannya pada Duan Chen Yu yang baru tiba itu. Saat Duan Chen Yu naik ke atas panggung untuk menghampiri King Ruo, massa mulai bergerak dan memisahkan diri lalu membentuk kelompoknya masing-masing. King Ruo mengerutkan keningnya sambil menatap Duan Chen Yu yang terlihat bingung. Paman Duan Chen Yu, senang melihat Anda, ucap King Ruo dengan ramah, tanpa menghiraukan pergerakan massa yang berada di halaman alun-alun kota yang semakin menggila. Duan Chen Yu yang terlihat bingung tetap menghampiri King Ruo dan saling bertukar sapa. Mereka berdua berbincang-bincang dengan hangat tanpa memperhatikan kerumunan itu, sehingga membuat para jenderal yang ada di belakang Duan Chen Yu menjadi bingung. Paman Duan Chen Yu, ada hal yang ingin aku lakukan di sini, itu sebabnya aku menampakkan diri di tempat ini, apa boleh aku melakukannya paman? Tanya King Ruo dengan hormat. Ruo tentu saja boleh, jawabnya dengan tenang. Terima kasih paman, ucap King Ruo dengan hormat. Duan Chen Yu berusaha menunjukkan ketenangannya dan memberikan izin kepada King Ruo, tetapi di dalam hatinya dia mulai gelisah. Apa yang akan dilakukan King Ruo? Batinnya penasaran sambil mengarahkan pandangannya pada massa yang berada di bawah panggung. King Ruo lalu mengarahkan pandangannya pada massa dan mengangkat tangannya memberi tanda supaya mereka diam. Tetapi tidak ada yang memperhatikan tindakan tersebut, bahkan massa itu terus bergerak hingga membentuk dua kubu yang saling berhadap-hadapan. Satu di sebelah kanan, dan satu di sebelah kiri. King Ruo menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba dirinya melepaskan aura ranah dewa dari tubuhnya, dan menindas semua orang yang ada di tempat itu. Tiba-tiba massa menjadi diam. Semua orang berusaha menahan penindasan aura tersebut dengan mengedarkan kekuatan yang dimilikinya. Bahkan banyak di antara mereka terutama para tingkat surga dan tingkat kaisar yang terkapar. Setelah mereka semua terdiam, King Ruo lalu menarik aura tingkat dewa dari tubuhnya. Matanya menatap semua orang dengan tajam. Jika aku boleh tahu, apa yang sedang kalian lakukan? Kerumunan yang telah merasakan penindasan tersebut kini merasa ketakutan, bahkan untuk berbicara saja tidak ada yang berani, apalagi mereka saat itu sedang berusaha bernapas dan memulihkan diri dari tekanan yang dirasakan sebelumnya. Suasana benar-benar menjadikan hening. Jika ada yang ingin berbicara, berbicaralah. Cukup lama tempat itu hening, hingga salah seorang pemuda yang berada di kelompok sebelah kiri mengangkat tangannya. Kami ingin Anda menjadi raja kota ini, ucapnya lantang lalu diikuti oleh teriakan yang lain. Kelompok yang berada di sebelah kanan hanya bisa menatap kelompok yang berada di sebelah kiri dengan melotot. Mereka sebenarnya ingin berbicara tetapi mereka tidak menyinggung King Ruo, terlebih lagi dengan penindasan aura yang baru saja mereka rasakan. King Ruo lalu mengangkat tangannya sehingga kelompok itu menjadi diam kembali. Jelaskan alasannya, ucap King Ruo.
Salah seorang di antara mereka dengan percaya diri lalu menjelaskan bahwa seseorang yang pantas menjadi pemimpin kota adalah mereka yang memiliki kekuatan, mereka yang dapat melindungi kota. Duan Chen Yu berada di belakang King Ruo terlihat tenang, tetapi keringat dingin mulai mengalir dari tubuhnya. King Ruo mengangkat tangannya kembali lalu membuat semua orang menjadi terdiam. "Kalian, apa alasannya?" Sambil menunjuk kelompok yang berada di sebelah kanan. "Kami tidak dapat memberi alasan, tetapi yang jelas bahwa Duan Chen Yu tetaplah memimpin kota ini," ucap salah satu pemuda dengan memberanikan diri. Tampak terlihat dengan jelas lutut pemuda itu bergetar, sehingga membuat para pemuda yang berada di kelompok kiri menertawainya. King Ruo mengarahkan pandangannya pada kelompok yang berada di sebelah kiri dengan tatapan tajam. Seketika kelompoknya itu terdiam. Melihat hal itu, hampir membuat kelompok yang ada di sebelah kanan ingin tertawa, tetapi mereka benar-benar tidak ingin melakukannya. "Apakah kalian tidak tahu bahwa aku adalah orang yang sangat membenci pengkhianatan?" Saat mendengar kata-kata King Ruo, tiba-tiba kelompok di sebelah kiri itu mulai gentar. "Aku tidak tahu apa yang membuat kalian bisa berpikir aku akan menjadi pemimpin kota ini, tetapi yang jelas, aku minta semua orang untuk tetap mendukung Paman Duan Chen Yu. Dan aku meminta kalian untuk mendukungnya secara penuh. Terlepas dari hebat atau tidaknya dia, itu tergantung dari dukungan kalian semua." Suasana benar-benar menjadi hening. Para pemuda yang berada di kelompok kiri terdiam dan tidak dapat berkutik, bahkan untuk berbicara saja mereka takut. "Jika ada yang merasa keberatan, silakan keluar dari kota ini," ucap King Ruo dengan nada dingin. Setelah mengucapkan kata-kata itu, King Ruo lalu menghilang dari atas panggung. Kedua kelompok itu saling berhadap-hadapan sejenak. Kelompok kiri yang sebelumnya menginginkan King Ruo menjadi raja kota hanya terdiam lalu secara perlahan membubarkan diri. Mereka benar-benar tidak dapat melakukan tindakan apapun. Ancaman yang telah dilontarkan oleh King Ruo sebelumnya benar-benar membuat mereka tidak berdaya. "Tidak apa-apa, pemimpin kota tetap Duan Chen Yu, tetapi di dalam hati kami, King Ruo adalah sang pemimpin." Batin mereka terus meninggalkan tempat itu lalu ikuti oleh kelompok yang mendukung Duan Chen Yu. Setelah kepergian kelompok besar itu, Duan Chen Yu masih berdiri di atas panggung alun-alun kota dan menatap kedua pada jenderal yang masih berada di sisinya. "King Ruo telah mendukung kita, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan," ucapnya lalu meninggalkan alun-alun kota dengan hati tenang. Setelah meninggalkan alun-alun kota, King Ruo lalu bergerak ke wilayah utara kota menuju Sekte Kristal Abadi. Tampak Sekte Kristal Abadi telah dibangun kembali. Walaupun tidak seutuhnya, tetapi bangunan-bangunan sudah mulai didirikan. Karena tidak ingin menarik perhatian, King Ruo lalu bersembunyi di gerbang sekte. Setelah menunggu selama 1 hari, 2 orang yang dicarinya menampakkan diri dan keluar dari gerbang sekte. "Mukang, Fei Ying, kemana tujuan kalian?" Batin King Ruo dengan diam-diam mengikuti kedua pemuda tersebut. Tanpa menyadari kehadiran King Ruo, kedua orang itu pergi meninggalkan sekte lalu bergerak ke arah selatan. Setelah berjalan selama 3 hari, akhirnya kedua orang tersebut tiba di sebuah reruntuhan kota dan mulai menyisir sisa runtuhan itu. Dari atas langit, dengan tenang King Ruo terus memperhatikan tindakan kedua pemuda tersebut. Menjelang malam kedua pemuda tersebut masih melakukan pekerjaannya sehingga membuat King Ruo penasaran, lalu melepaskan mata emasnya untuk memindai seluruh kota itu, tetapi tidak ada hal yang dapat dilihat di sana, semuanya terlihat seperti biasa. "Ini aneh, lalu apa yang sedang kedua orang ini cari?" Batin King Ruo semakin penasaran. Setelah tidak menemukan benda yang dicari, Mukang dan Fei Ying lalu meninggalkan kota itu dan kembali melanjutkan perjalanannya. Dengan sabar King Ruo terus mengikutinya. Mimin geser ceritanya. Di klan King, seorang anak kecil berusia kurang lebih 4 tahun dengan tubuh kecilnya sekonyong-konyong koder mendatangi halaman aula bela diri, lalu berdiri di atas panggung. Tindakan tersebut menarik perhatian semua orang, bahkan para tetua mulai berdatangan untuk melihat apa yang dilakukannya. Bukankah itu anak kecil yang ada dalam pernikahan saudara King Ruo?
ucap seorang murid. Benar, dia adalah anak kecil itu. Identitas Silong di dalam klan King memang masih menjadi rahasia, karena hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahuinya. Selain itu, kemunculannya juga hanya beberapa kali sehingga banyak orang yang tidak mengetahuinya. Orang-orang yang terus berdatangan itu semakin terlihat penasaran dengan apa yang akan dilakukannya, sehingga salah seorang tetua memberanikan diri untuk bertanya. "Nak, siapa dirimu dan apa yang akan kamu lakukan di tempat ini?" tanyanya. "Kakek, maaf sebelumnya, karena aku tidak memperkenalkan diri. Aku King Zilong, putra dari King Ruo dan King Ling. Tujuan kedatanganku adalah untuk bertukar pandangan mengenai kultivasi serta untuk melatih kekuatanku," jawabannya tegas. Semua orang di tempat itu terkejut, sebagian dari mereka bahkan tertawa. "Bagaimana mungkin dia putra King Ruo sedangkan saudara King Ruo baru saja menikah?" ucap seorang murid meragukan ucapan itu. "Mungkin dia adalah putra saudara King Ruo, karena di hari pernikahan, anak ini juga datang," ucap seorang menimpali. Melihat tindakan itu, Zilong lalu mengeluarkan kekuatan petir berwarna biru dari dalam tubuhnya, dan menembakkannya pada seorang murid yang menertawainya sehingga terjadi ledakan dahsyat. Swoosh! Boom! Serangan itu mengirim murid tersebut terbang hingga puluhan meter hingga menghantam tribun panggung. Semua orang yang berada di tempat itu terkejut, mereka tidak pernah menyangka bahwa sikap anak kecil tersebut ternyata sangat agresif. Para murid lain menatap murid yang terkena serangan petir itu tertawa terbahak-bahak. Karena terlihat lucu, saat seorang tingkat kaisar diterbangkan begitu saja oleh anak kecil. Sebagian lagi dari mereka sangat terkejut dengan kekuatan petir yang digunakan Zilong, karena merupakan petir tingkat tinggi. "Apakah masih ada yang meragukanku? Di dalam darahku mengalir kekuatan petir yang merupakan tanda utama bahwa aku adalah seorang klan King," ucap Zilong. Murid yang dikirim terbang sebelumnya hanya bisa meringis dan menahan rasa sakit di tubuhnya, sambil menatap ke arah Zilong dengan tatapan tidak percaya. "Kamu, maju," tunjuknya pada beberapa pemuda yang tertawa sebelumnya. 3 pemuda yang ditantangnya terdiam. Tanpa menunggu tanggapan dari ketiga pemuda tersebut, sekali lagi Zilong menembakkan petir ke arah ketiga pemuda tersebut. Serangan yang tiba-tiba itu kembali mengirim ketiga pemuda terbang. Apa? Dia sangat agresif. Semua orang yang berada di tempat itu semakin tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. "Perlu para tetua dan saudara ketahui, bahwa aku adalah putra naga King Ruo," ucapnya dengan bangga. Wajah tampannya menatap semua orang dengan tajam lalu mengarahkan pandangannya pada seorang murid yang sebelumnya meragukan identitasnya. "Aku ingin Anda naik ke atas panggung dan bertarung melawanku," ucap Zilong menantang murid tersebut. Murid tersebut merasa ragu, tidak mungkin dirinya akan bertarung melawan anak kecil. Kemana dia akan meletakkan wajahnya jika dia menang ataupun kalah? Dia menyadari kekuatan serangan yang Zilong lancarkan sebelumnya, itu karena serangan tiba-tiba, tetapi tetap saja dia tidak memiliki muka untuk bertarung. "Aku tahu pikiran Anda. Apakah Anda merasa tidak pantas dan menganggapku masih kecil? Jika demikian aku menantang para tingkat kaisar," sambil mengarahkan pandangannya pada semua orang yang ada di tempat itu. Semua orang di tempat itu terdiam. Mereka merasa lucu jika menerima tantangan tersebut, tetapi sebagian di antara mereka punya keinginan untuk melawan Zilong. Karena kekuatan petir yang telah digunakan sebelumnya, dia mampu melempar tingkat kaisar yang menertawainya dan bahkan melukainya. "Tantangan ini hanya berlaku untuk para tingkat kaisar saja," ucap Zilong sekali lagi menantang. Tiba-tiba matanya berkilat. "Jika demikian, aku akan membuat sebuah aturan, yaitu siapa saja yang mampu menahan 3 kali serangan petirku, maka akan mendapat hadiah dariku. Semakin lama orang tersebut menahan seranganku, maka semakin tinggi hadiahnya. Bagaimana?" Semua orang di tempat itu terkejut dengan aturan tersebut. Yang membuat mereka ingin tertawa adalah, hadiah apa yang akan ditawarkan oleh seorang anak kecil. "Aku tahu kalian semua meragukan kata-kataku, tapi itu tidak penting," ucapnya sambil melambaikan tangannya.
Tiba-tiba muncul puluhan senjata tingkat pertapa hingga tingkat spiritual. Selain itu, juga muncul puluhan cincin penyimpanan yang berisi kristal jiwa serta buah-buahan abadi. Semua orang di tempat itu terpana. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Zilong benar-benar memiliki sumber daya yang begitu luar biasa. Zilong tersenyum senang, idenya untuk melatih kekuatannya dengan bertarung secara langsung sepertinya dapat terlaksana. "Apakah kalian masih meragukan kata-kataku?" ucap Zilong. Melihat mereka yang masih terdiam, Zilong sekali lagi mengeluarkan ratusan senjata lainnya, sehingga membuat semua orang semakin terkejut. "Zilong, bagaimana kamu bisa memiliki sumber daya yang begitu banyak?" tanya seorang tetua penasaran. "Kakek, sepertinya kau tidak mengenal ayahku, bahkan meragukan keberadaanku." Tetua tersebut terdiam. Jika demikian berarti benar dia adalah putra King Ruo, batinnya. Tetua itu ingat pada King Ruo yang telah memberikan berbagai sumber daya yang banyak pada klan. "Baiklah, tidak apa-apa, aku tahu banyak kalian yang masih meragukan keberadaanku sebagai putra King Ruo dan ibu King Ling, tetapi aku masih ingin mencoba kekuatanku." Zilong lalu menjelaskan aturannya. "Aku akan membaginya ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama, bagi mereka yang mampu menahan 3 kali serangan dariku, hadiahnya adalah 1 senjata tingkat pertapa, 1 buah abadi, dan 2.500 kristal jiwa. Kelompok 2 adalah mereka yang mampu menahan 5 kali serangan, hadiahnya 1 senjata tingkat pertapa, 2 buah abadi dan 5.000 kristal jiwa. Dan kelompok 3, untuk murid yang mampu menahan 7 kali serangan dariku akan mendapatkan 1 buah senjata tingkat spiritual, 3 buah abadi dan 7.500 kristal jiwa." Hadiah yang ditawarkan oleh Zilong benar-benar menarik perhatian semua murid, sehingga tempat itu menjadi riuh. Para murid tingkat kaisar yang mendengar tawaran itu merasa sangat senang, sedangkan para murid yang berada di tingkat raja dan tingkat pertapa merasa sedih, karena mereka juga menginginkan hadiah yang ditawarkan oleh Zilong. "Baiklah, supaya pertarungan ini dapat berjalan dengan baik, aku minta salah satu tetua untuk mengatur hadiah yang telah aku siapkan," ucapnya. Dengan cekatan salah satu tetua lalu naik ke atas panggung. "Kakek, terima kasih," ucap Zilong menyerahkan barang-barang yang akan digunakan sebagai hadiah dalam pertarungan tersebut. Zilong lalu memberikan tetua itu 1 senjata tingkat spiritual, 5 buah abadi dan 20.000 kristal jiwa. "Ini untuk kakek," ucapnya. Pada saat para tetua yang berada di bawah panggung melihat tindakan Zilong merasa sangat kecewa. Seharusnya mereka segera naik ke atas panggung dan membantu Zilong saat dia meminta bantuan, sedangkan tetua yang pembantu Zilong tersebut merasa sangat senang. "Zilong, terima kasih." Zilong lalu mengarahkan pandangannya pada ketiga tetua yang ada di panggung itu, dan meminta mereka untuk mengatur murid-murid yang akan berpartisipasi dalam acara tersebut. Ketiga tetua itu merasa sangat senang, karena Zilong juga memberikan mereka hadiah yang sama seperti yang telah diterima oleh tetua sebelumnya. "Baiklah, sekarang kita mulai." Zilong tampak sangat bahagia saat melihat antusiasme para murid yang mendaftar. Bahkan beberapa murid tingkat raja juga ikut mendaftar, sedangkan para murid tingkat pertapa hanya merasa masyghul. Mereka sangat ingin ikut dalam kompetisi tersebut, tapi tingkat kultivasi mereka benar-benar tidak mengizinkan. Mereka tidak memiliki wajah saat seorang tingkat pertapa menahan serangan tingkat kaisar. Setelah mendaftar, para murid tersebut lalu diarahkan satu persatu naik ke atas panggung berdasarkan kategori serangan yang mereka minta. Seorang murid tingkat kaisar yang mendaftarkan diri di kelompok 2, yaitu menerima 5 kali serangan petir, naik ke atas panggung sebagai peserta pertama. Tampak semua orang memperhatikan dengan serius. "Mulai," ucap tetua yang memandu acara tersebut. Murid itu mulai mengedarkan kekuatannya. Slas, boom! Sambaran petir berwarna biru menghantam tubuh murid tersebut hingga menggoyahkan posisinya. Slas, boom! Sambaran petir kedua kembali menghantam tubuh murid itu dan mulai membuatnya merasa tidak nyaman. Slas, boom! Sambaran petir itu terus menghantamnya hingga pada sambaran yang kelima. Murid itu terdorong hingga 5 meter,
Tampak wajahnya terlihat pucat pasi dan sedikit darah keluar dari bibirnya. Karena posisi murid masih berada di atas panggung, maka murid tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah yang telah dijanjikan, yaitu 1 senjata tingkat pertapa, 2 buah abadi dan 5.000 kristal jiwa. Semakin lama, semakin banyak yang datang di tempat itu. Mereka semakin tertarik untuk berpartisipasi, karena bagi mereka yang kalah juga masih mendapatkan hadiah. Di kelompok pertama, mendapatkan 500 kristal jiwa, di kelompok kedua mendapatkan 1000 kristal jiwa, dan kelompok ketiga mendapatkan 1500 kristal jiwa. Menjelang sore, halaman aula bela diri semakin ramai didatangi oleh para murid. Tindakan Zilong benar-benar telah membuat klan menjadi gempar, sehingga orang berbondong-bondong untuk datang di tempat itu. Sejak berlangsungnya acara itu, ratusan para murid telah berhasil memenangkan hadiah. Ketika semua orang sedang asyik dalam acara tersebut, tiba-tiba King Ling muncul di atas panggung menatap Zilong dengan lekat. Dengan segera Zilong menghentikan serangannya lalu menatap ke arah ibunya dengan sedikit ketakutan. "Ibu," ucap Zilong sambil menghampiri King Ling. Tindakannya menarik perhatian semua orang, sehingga tempat itu menjadi senyap. King Ling menggelengkan kepalanya dan menatap semua orang dengan tatapan ramah. "Para tetua, serta para murid, maaf jika putraku menyusahkan kalian semua, dan aku minta maaf atas perbuatannya yang seperti ini," ucap King Ling. "Zilong, jelaskan pada ibu apa yang telah kamu lakukan." Zilong lalu menjelaskan bahwa tindakannya tersebut merupakan salah satu cara untuk dapat berlatih bersama para murid, karena sebelumnya mereka tidak ada yang ingin bertarung dengannya, sehingga dia membuat kompetisi seperti itu. "Apakah yang dikatakan putraku ini benar?" ucap King Ling sambil mengarahkan pandangan pada semua orang. Para tetua, serta semua orang mengiyakan pernyataan tersebut sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. King Ling menggelengkan kepalanya lalu menatap Zilong. Dia tidak pernah menyangka putra naganya itu memiliki ide seperti itu. "Ibu tidak marah, tetapi saat pergi, setidaknya kamu harus bilang pada ibu, jangan membuat ibu susah," ucapnya sambil mengusap rambut Zilong dengan lembut. "Iya ibu." Zilong minta maaf, karena telah membuat ibu susah, ucapnya lirih. Ditatapnya wajah ramah dan hangat itu dengan lekat. "Itu berarti ibu tidak marah." "Ibu tidak marah, tapi tidak tahu bagaimana dengan ayahmu," ucap King Ling. "Ibu," Zilong menunjukkan wajah yang memelas. King Ling tersenyum. "Kamu adalah putranya. Tunjukkan sikap tanggung jawabmu," ucap King Ling. "Baik ibu, aku rasa ayah tidak akan marah," balas Zilong dengan tegas. Semua orang yang berada di tempat itu menyaksikan percakapan antara Zilong dan King Ling dengan penuh kekaguman, sebuah percakapan yang penuh dengan kehangatan dan kelembutan serta ketegasan. "Para tetua, serta para murid, maaf karena aku menghentikan acaranya, tetapi acara ini dapat dilanjutkan besok pagi, karena walaupun kultivasi putraku ranah tingkat kaisar, tetapi dia tetaplah seorang anak kecil yang perlu waktu untuk beristirahat," ucapnya memberi penjelasan. Semua orang yang berada di tempat itu awalnya merasa kecewa karena kehadiran King Ling, tapi setelah adanya penjelasan tersebut membuat mereka semakin bersemangat. "Baiklah saudara sekalian, aku undur diri," ucap King Ling lalu menggendong Zilong dan lenyap dari pandangan semua orang. Sekali lagi tindakan King Ling mengejutkan semua orang. "Sungguh kultivator tingkat dewa, mereka bisa melakukan apa saja," ucap mereka takjub. Setelah kepergian Zilong, semua orang yang ada di tempat itu akhirnya percaya bahwa Zilong adalah putra King Ruo dan Ling Ling. Selain itu, mereka tidak ingin mempermasalahkan hal itu. Walaupun ada kejanggalan dalam pikiran mereka, tetapi semangat mereka untuk menyaksikan dan terlibat dalam kompetisi besok pagi membuyarkan hal itu. Satu persatu semua orang yang di tempat itu lalu membubarkan diri. Dan Mimin geser ceritanya tetua alurmu. Di wilayah barat bagian selatan, King Ruo terus mengikuti kedua murid dari Sekte Kristal Abadi itu, dan akhirnya memahami bahwa kedua murid itu ternyata sedang mencari sumber daya di reruntuhan kota yang telah ditinggalkan. Walaupun demikian,
Dengan sabar King Ruo terus mengikuti mereka. Setelah berapa hari, kedua murid itu mulai menunjukkan keanehan, yaitu seringnya mereka melemparkan mantra formasi pada tempat yang disinggahi. Tindakan tersebut seperti meninggalkan jejak pada wilayah yang telah ditinggalkan. 1 bulan kemudian, mereka tiba di sebuah danau yang sangat luas. Di tengah danau itu terlihat sebuah pulau yang terlihat sangat kecil. Tempat yang sangat aneh, batin King Ruo saat menyaksikan begitu banyak orang yang berada di pinggir danau yang sepertinya sedang menunggu angkutan untuk datang ke pulau kecil tersebut. Sepertinya pulau itu merupakan tempat yang selamat dalam kekacauan, ucapnya sambil terus memperhatikan orang-orang yang berada di pinggiran pantai. King Ruo turun dari langit sambil mengubah tampilan wajahnya dengan wajah Ming Kongqi, lalu ikut bergabung dengan orang-orang yang berada di pinggir danau tersebut. Dari percakapan mereka yang hadir di tempat itu, diketahui bahwa danau itu disebut sebagai Danau Nanren. Dengan perlahan, King Ruo lalu mendekati Mukang dan Fei Ying. Saat King Ruo hendak mendekati mereka, tiba-tiba dari arah danau muncul kapal kayu bergerak menuju pinggir pantai dengan kecepatan tinggi. Bagi mereka yang ingin pergi ke Pulau Nanren, maka silahkan mendaftarkan diri dan membayar tiket biaya masuk sebesar 15 kristal jiwa, ucap petugas dengan suara lantang. Segera orang mulai berbondong-bondong mendaftarkan diri dan membeli tiket yang dimaksud. King Ruo juga tidak mau ketinggalan dengan ikut mendaftarkan diri, tetapi jumlah kursi yang tersedia telah penuh, sehingga mereka harus menunggu keberangkatan 2 hari lagi. Saudara Mukang, sepertinya kita akan menunggu 2 hari lagi, ucap Fei Ying terlihat kecewa sambil mengarahkan pandangannya pada semua orang yang juga terlihat kecewa. Banyak wajah yang tampak kecewa karena tidak mendapatkan tiket tersebut, karena rata-rata dari mereka ingin segera pergi ke pulau itu dengan cepat. Jika ada yang bersedia menjual tiketnya, maka aku akan membayar 3 kali lipat, ucap salah seorang tetua sambil mengarahkan pandangannya pada semua orang. Tampak tetua itu sangat kesal, karena tidak ada yang menanggapi perkataannya. Jika demikian, maka aku akan menaikkan penawaranku menjadi 5 kali lipat, ucapnya sekali lagi, tetapi masih saja tidak ada tanggapan. Saudara-saudara, tidak adakah yang bersedia menjual tiketnya padaku? Aku sangat memerlukan tiket itu untuk datang ke pulau secepatnya. Jika saja pulau itu dapat dilewati dengan cara terbang, tentu aku tidak akan mengemis seperti ini, ucapnya dengan sangat kesal. Walaupun kata-katanya pelan, tetapi dapat didengar oleh King Ruo dengan jelas. Mendengar pernyataan tetua tersebut, King Ruo lalu mengajukan penawaran pada mereka yang telah memiliki tiket dengan harga 50 kali lipat. Dengan segera beberapa orang lalu menawarkan tiketnya pada King Ruo. King Ruo lalu mengambil salah satu tiket di antara mereka, serta menyerahkan 750 kristal jiwa pada seorang pemuda yang beruntung tersebut. Semua orang yang melihat tindakan King Ruo yang begitu berani membeli tiket dengan harga yang sangat mahal merasa sangat heran, bahkan tetua yang sebelumnya menawarkan harganya 5 kali lipat tidak percayai dengan apa yang dilihatnya. Dengan tampilan seorang pria paruh baya nan gagah dengan wajah yang garang, membuat semua orang di tempat itu terdiam. Mereka tidak ingin mengkritik tindakan tersebut, bahkan mereka menatap King Ruo dengan kagum. Aku rasa dia seorang kultivator yang hebat, batin semua orang. Saat mereka sedang berpikir dengan urusannya, King Ruo lalu menghampiri tetua tersebut dan menyerahkan tiket yang telah dibelinya. Saudara, Anda sangat memerlukan tiket ini, ambillah, ucap King Ruo sambil menyerahkan tiket itu. Tetua itu merasa terkejut dan tidak yakin dengan apa yang dilakukan oleh King Ruo. Saudara, apakah Anda tidak bercanda? Ini tiket yang sangat mahal, dan bagaimana aku harus membayarnya? Ucap tetua itu. Saudara, aku tidak bercanda, tiket ini memang aku berikan untuk Anda, karena sepertinya Anda memiliki urusan yang mendesak di dalam pulau itu, ucap King Ruo ramah. Jika demikian, tiketnya aku terima kasih saudara, perkenalkan aku Hyundai, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. King Ruo juga memperkenalkan dirinya dengan identitas sebagai Ming Kong.
yaitu nama pendek dari Jenderal Ming Kongqi yang menjadi tawanannya di dalam dunia jiwanya. Terjadi percakapan hangat antara Hyundai dengan King Ruo. Tidak lama kemudian, kapal yang akan mengangkut orang-orang ke Pulau Nanren tiba dan merapat di dermaga. Ini aneh, mengapa tidak ada orang yang keluar dari pulau? Batin King Ruo sambil mengamati orang-orang yang mulai memasuki kapal itu. Saudara Ming Kong, aku pergi dulu. Sampai jumpa di sana, ucap tetua Hyundai sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Tenanglah saudara Hyundai, aku akan tiba di sana. Aku harap kita dapat berjumpa lagi, balas King Ruo sambil menangkupkan tangannya. Dengan perlahan, kapal kayu itu meninggalkan bibir pantai lalu bergerak ke arah pulau. Di pinggir pantai, ratusan orang yang tersisa termasuk King Ruo lalu mencari tempat untuk beristirahat. King Ruo lalu memasuki kedai sederhana yang berada tidak jauh dari dermaga dan memesan makan dan minuman di sana. Pelayan yang sepertinya sudah mengetahui ulah King Ruo sebelumnya, dengan segera melayani King Ruo dengan cepat. Silahkan duduk tuan, ucap pelayan tersebut. Terima kasih, ucap King Ruo ramah. Di pojok ruangan, duduk beberapa pria paruh baya serta pemuda lainnya. Saudara, aku sangat penasaran sekali dengan Pulau Nanren, karena dari sekian tempat hanya pulau inilah yang sepertinya selamat dari kekacauan. Benar saudara, Pulau Nanren merupakan pulau yang sangat misterius, karena tidak terjamah oleh orang-orang aliran hitam dan sepertinya tempat kedua yang paling aman dalam wilayah barat ini selain kota Perak. Saudara, apakah Anda pernah mendengar pergerakan orang-orang dari wilayah pusat benua? Sepertinya orang-orang dari aliran putih mulai masuk ke wilayah barat ini, dan sepertinya mereka ingin mencari sisa pecahan artefak yang belum ditemukan. Aku rasa mereka akan membawa masalah, tapi itu tidak penting karena sang penguasa barat tidak akan membiarkan hal itu terjadi, ucap yang lain menimpali. Saudara siapa yang Anda maksud? Tanyanya. Hais, siapa lagi kalau bukan pahlawan kota Perak? Saat ini namanya telah tersebar di berbagai daerah sebagai seorang penguasa dari barat, dan aku rasa itu adalah julukan yang sangat tepat, jawabnya. Lalu bagaimana saudara bisa meyakini bahwa dia orang yang sangat hebat, dan seorang pahlawan di tempat itu? Tanya salah satu orang dengan sangat penasaran. Saudara, saat itu aku berada di kota Perak sebagai seorang pengungsi, sebagai seorang kultivator tingkat pertapa. Aku bahkan tidak dapat ikut terlibat dalam pertarungan tersebut. Apakah saudara tahu alasannya? Semua orang di tempat itu menggelengkan kepalanya. Itu karena pertempuran tersebut adalah pertempuran tingkat dewa. Tetua tersebut lalu menceritakan semua yang dia lihat dan ketahui saat berada di kota Perak, mulai dari kekuatan yang dimiliki kota Perak, pertempuran yang terjadi di atas langit kota Perak, hingga serbuan dari berbagai arah yang dilakukan oleh sekte aliran hitam untuk mencari pecahan artefak yang berada di kota itu. Yang lebih mengejutkan orang-orang di tempat itu adalah pertarungan tingkat kultivator dewa yang terjadi di atas langit kota Perak, di mana King Ruo mampu mengimbangi serangan ratusan kultivator tingkat dewa tersebut. Satu persatu para pengunjung ada di dalam kedai lalu merapat. Mereka semua sangat tertarik untuk mendengarkan cerita tetua tersebut. Di sudut ruangan, King Ruo dengan tenang meminum minumannya secara perlahan, sambil terus mendengar percakapan mereka. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba masuk beberapa orang yang merupakan sebuah kelompok kecil hingga memenuhi kedai itu. Sepertinya mereka adalah kelompok yang baru tiba di Danau Nanren ini, batin King Ruo sambil terus memperhatikan kelompok baru tersebut, karena mereka adalah kelompok kultivator tingkat tinggi yang menyamarkan tingkat kultivasinya. Apakah mereka dari pusat benua? Batin King Ruo penasaran. Saat kelompok tersebut mendengar percakapan para tetua yang berada di pojok ruangan itu, mereka semua mengalihkan pandangannya. Sepertinya orang-orang itu membicarakan sang monster itu, ucap salah seorang pemuda yang berada di kelompok yang baru datang tersebut. Saudara, jaga kata-kata Anda, jangan sampai menarik perhatian banyak orang, terlebih lagi jangan menyebut nama King Ruo dengan sembarangan, kita tidak pernah tahu,
karena bisa saja salah seorang di antara pengunjung di tempat ini adalah dia yang menyamar menjadi orang lain, ucap salah satu dari kelompok tersebut mengingatkan temannya. Benar, kita harus berhati-hati, karena kebiasaannya yang memang suka menyamar itu, ucap seorang pemuda menimpali. Oh, mereka sepertinya mengenal kebiasaanku. Batin King Ruo tersenyum. Tanpa terasa percakapan tersebut berlanjut hingga menjelang pagi. King Ruo lalu pergi dari kedai sederhana itu dan mencari penginapan untuk beristirahat dan membersihkan diri. Di dalam penginapan, King Ruo lalu membaringkan tubuhnya di atas ranjang, tetapi pikirannya mengembara entah kemana, hingga membuatnya tidak dapat memejamkan matanya. Sudah 1 bulan dia meninggalkan kota Perak, tetapi perjalanannya semakin panjang karena Mukang dan Fei Ying yang diikutinya masih belum menunjukkan tanda-tanda keanehan, terutama keterkaitan mereka dengan Sekte Gunung Darah. Sebenarnya dia bisa saja secara langsung menangkap kedua orang tersebut dan menginterogasinya, tetapi dia tidak ingin melakukan hal itu karena ingin mengetahui secara langsung, supaya dapat menemukan jejak alur dari keterlibatannya yang membawa pecahan artefak terlarang ke kota Perak sebelumnya. Semakin lama aku mengikuti mereka, maka semakin lama pula aku meninggalkan King Ling, batin King Ruo sambil membayangkan wajah istrinya. Karena sulitnya memejamkan mata, King Ruo lalu memasuki dunia jiwanya dan menemui para tawanannya. Para tawanan itu sangat ketakutan ketika melihat kedatangan King Ruo yang tiba-tiba dengan wajah yang tidak bersahabat. Di dalam ruang tahanan, ke-9 tawanan itu lalu mengambil sikap dan menjaga jarak. Mereka semua tidak ingin membuat masalah, karena sehebat apapun mereka dalam dunia jiwa King Ruo, mereka tetaplah seperti semut di hadapan King Ruo. Dengan tenang King Ruo duduk di kursi dan menatap mereka dengan santai lalu mengeluarkan arak kristal rumput, serta buah-buahan abadi dan mulai memakannya di hadapan mereka. Jika kalian ingin tetap hidup, maka duduklah di kursi yang telah tersedia dan menikmati makanan ini bersamaku, ucapnya santai. Ke-9 tawanan itu semakin terheran-heran, mereka sangat bingung dengan sikap King Ruo yang seperti itu. Penguasa muda, apakah Anda tidak mencandai kami? Tanya Ming Kongqi. Di sudut ruangan, Guang Zhao menatap King Ruo dengan dingin. Setelah merasakan penderitaan sebagai orang biasa, keinginannya untuk hidup kini benar-benar hilang. Saat ini yang ingin dilakukannya adalah bagaimana membunuh King Ruo ataupun dia sendiri yang harus mati, tetapi kekuatan rantai jiwa yang melilit tubuhnya melarang untuk melakukan hal itu, sehingga membuat dirinya semakin jengkel. Jangan menatapku seperti itu, karena aku sangat membencinya, dan jangan pernah berharap untuk mati di tempat ini, karena aku tidak mengizinkannya, ucap King Ruo sambil menatap Guang Zhao dengan dingin. Aku tahu kalian semua membenciku, tetapi kalian harus sadar mengapa kalian bisa berada di tempat ini. Semua orang yang berada di dalam ruangan itu berusaha memahami kata-kata yang diucapkan oleh King Ruo. Jika kalian tidak ada yang menginginkan buah-buahan ini, maka aku akan menyimpannya kembali. Ucapnya membuyarkan pikiran mereka. Ming Kongqi menatap King Ruo dengan ragu. Jika aku ingin membunuh kalian, sudah dari dulu aku lakukan, ucap King Ruo. Mendengar kata-kata itu, Ming Kongqi lalu memberanikan diri dan duduk di kursi yang berseberangan dengan King Ruo, lalu diikuti oleh tawanan yang lain. Guang Zhou, karena kamu tidak dapat menikmati buah-buahan abadi, aku juga menyediakan buah-buahan biasa untukmu, ucap King Ruo sambil mengeluarkan buah-buahan yang tidak memiliki kekuatan spiritual tingkat tinggi, lalu mengarahkan pandangannya pada mereka semua yang kini telah duduk di kursi. Ada banyak hal yang ingin aku tanyakan, dan aku juga ingin kalian menjawab dengan jujur. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu menganggukkan kepalanya. Ini mengenai cincin giok hijau. Siapa pemilik cincin ini sebelumnya, lalu mengapa bisa menjadi hancur? Mereka yang berada di dalam ruangan itu saling berpandangan. Penguasa muda, sang pemilik cincin bisa saja satu dari 3 orang ini. Pertama, bisa saja itu adalah penguasa agung Luo Feng dari klan Dewa Luo, penguasa agung Shen Zhu dari klan Dewa Awan, atau penguasa agung Wuxiang dari klan Dewa Kejahatan. Alasannya,
Hanya ketiga penguasa tersebut yang telah terbuang dari daratan ilahi. Tentang bagaimana cincin giok hijau itu bisa hancur kami juga tidak tahu. Ucap Ming Kongqi menjelaskan. Lalu bagaimana kalian bisa tiba-tiba datang dari daratan ilahi dan merasakan keberadaan adanya cincin giok berada di wilayah barat? Tanya King Ruo. Mereka terdiam untuk beberapa saat. Penguasa muda, biasanya keberadaan cincin giok itu akan diketahui oleh penguasa lain, jika sang pemiliknya, ucapnya terhenti. Katakan. Aku paling tidak suka jika ada orang bercerita menjeda ceritanya seperti itu, ucap King Ruo dingin. Jika pemiliknya mati, salah satu tetua menjawab dengan cepat. King Ruo merasa tiba-tiba lututnya bergetar, bahkan gelas arak yang ada di tangannya terjatuh. Pikirannya mulai kacau, terutama mengingat keberadaan Luo Feng yang sepertinya hilang kontak. Memikirkan hal itu membuat wajahnya pucat pasi. Semua tawanan menatapnya dengan heran. Ketenangan King Ruo benar-benar hilang. Dengan segera dirinya mengeluarkan lencana giok jiwa Luo Feng yang ada dari cincin penyimpanannya. Matanya menatap lencana giok putih bergambar burung phoenix itu dengan lekat. Wajah paniknya secara perlahan berubah tenang. Para tawanan yang berada di dalam ruangan itu juga menatap lencana giok putih itu dengan lekat. Dia benar-benar putra Luo Feng, gumam mereka semua dalam hati. Cukup lama mereka hening, hingga King Ruo kembali melanjutkan pertanyaannya. Kalian telah gagal mendapatkan cincin giok hijau, apakah pasukan dari daratan ilahi tidak akan mencari kalian? Tanya King Ruo. Sekali lagi mereka yang berada di dalam ruangan itu saling berpandangan. Penguasa muda, tentu saja pemimpin kami akan mencari keberadaan kami, tetapi itu akan memerlukan waktu yang sangat lama, karena giok poros langit yang kami gunakan telah kami bawa. Berapa lama waktu yang digunakan untuk mendapatkan giok poros langit itu? Tanya King Ruo lagi. Ming Kongqi lalu menjelaskan, bahwa giok poros langit hanya dapat diperoleh dari fenomena retaknya pilar langit di wilayah terlarang di pusat benua daratan ilahi yang terjadi 100 tahun sekali. Selain itu, giok poros langit hanya dapat digunakan sebanyak 1 kali, dan itu pun hanya bisa dilewati 250 orang. King Ruo merasa sedikit tenang, setidaknya orang-orang dari wilayah barat dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan yang akan datang. Apakah ada cara untuk menyegel benua teratai biru agar tidak dapat dimasuki oleh orang-orang dari daratan ilahi? Tanya King Ruo lagi. Kemungkinan ada, tetapi kami tidak mengetahui caranya, karena pengetahuan kami terbatas akan hal itu, jawab salah satu tetua itu. Tidak terasa, pembicaraan mereka berlanjut hingga pagi. Baiklah, aku rasa pembicaraan kita cukup sampai di sini. Suatu saat aku akan kembali untuk menanyakan sesuatu yang ingin aku tanyakan, ucap King Ruo lalu pergi. Setelah keluar dari dunia jiwanya, King Ruo lalu pergi ke dermaga membeli tiket dan menunggu kedatangan kapal. Kemana Mukang dan Fei Ying? Apakah mereka sudah pergi dari tempat ini? Batinya sambil terus memperhatikan orang-orang yang terus berdatangan. Saat King Ruo sedang memperhatikan orang-orang yang terus berdatangan, tiba-tiba dari jauh tampak kapal mulai mendekat ke dermaga. Tidak lama kemudian, kapal itu pun tiba di bibir pantai. Dengan segera petugas membuka pintu kapal dan mempersilahkan orang-orang untuk segera masuk. Satu persatu para penumpang mulai memasuki kapal tersebut. Mengapa selalu tidak ada orang yang keluar dari pulau? Batin King Ruo menemukan keanehan. Setelah berada di dalam kapal cukup lama, Mukang dan Fei Ying akhirnya muncul memasuki kapal dan duduk di kursi sesuai dengan nomor tiketnya. Ternyata mereka tidak pergi, batin King Ruo sambil tersenyum kecil. Setelah semua penumpang masuk, kapal tersebut lalu perlahan-lahan meninggalkan dermaga. Di dalam kapal, tampak para penumpang saling berpandang-pandangan. Mereka sangat penasaran tempat seperti apakah Pulau Nanren itu. 1 jam kemudian para penumpang mulai merasakan keanehan, karena kapal tersebut sepertinya melesat dengan kecepatan cahaya meninggalkan pantai menuju pulau tersebut. Seberapa jauh jarak pulau itu sehingga kapal ini bergerak seperti panah? King Ruo membatin sambil memperhatikan wajah para penumpang lainnya yang juga merasakan keanehan itu.
Setelah cukup lama, akhirnya mereka terbiasa. Satu hari perjalanan membuat King Ruo merasa bosan, sehingga dirinya ingin keluar dari ruangan untuk mencari angin dan melihat-lihat pemandangan di luar kapal. Sebelum King Ruo meninggalkan kursinya, dengan segera petugas kapal menghentikan tindakannya. "Maaf Tuan, Anda tidak diperbolehkan untuk meninggalkan kursi dan keluar dari ruangan ini," ucapnya dengan sopan. King Ruo semakin merasa bingung. Tidak hanya dirinya tetapi para penumpang yang lain juga demikian. "Baik," jawab King Ruo lalu duduk kembali pada kursinya dengan penasaran. Mengapa semua terlihat begitu aneh? Tanpa terasa, 2 hari perjalanan terlewati begitu saja, dan tiba-tiba kapal mulai bergerak secara perlahan. Saat King Ruo keluar dari kapal, dirinya dikejutkan dengan pemandangan yang begitu indah. Tidak hanya dirinya, tetapi semua orang yang keluar dari kapal itu mereka menatap dengan takjub. Dari sekian ratus penumpang yang ada mungkin hanya King Ruo yang merasakan keanehan di pulau itu, karena dirinya dapat merasakan perbedaan putaran waktu yang sangat lambat. "Apakah pulau ini adalah dunia kecil?" gumamnya dalam hati. Dari dermaga mereka lalu semuanya bergerak berdasarkan langkah kakinya, sedangkan King Ruo mengikuti Mukang dan Fei Ying. Kedua pemuda itu terus melangkahkan kaki menuju ke tengah pulau. Sekali lagi King Ruo dikejutkan dengan pemandangan yang luar biasa. Ternyata di tengah pulau itu terdapat sebuah kota kecil yang megah. "Saudara Mukang, sepertinya tetua kaya tersebut mengikuti kita. Apakah tidak kita dekati saja?" ucap Fei Ying yang telah melihat gelagat King Ruo. "Aku rasa demikian, karena sepertinya dia perlu bantuan kita," ucap Mukang sambil tersenyum. King Ruo yang telah mendengar percakapan kedua pemuda tersebut berusaha bersikap tenang. Mukang dan Fei Ying lalu menghentikan langkahnya dan menghampiri King Ruo. "Tetua, jika Anda perlu bantuan, kami berdua dapat memandu Anda mengenal kota ini," ucap Fei Ying ramah sambil menawarkan jasa. Jantung King Ruo berdetak cepat. Apakah kedua pemuda ini berasal dari kota ini? Gumam King Ruo dalam hati. "Anak muda, terima kasih. Jika demikian aku sangat setuju, karena aku tidak tahu seluk-beluk tempat ini. Sebaiknya kita cari restoran penginapan dulu, supaya kita dapat beristirahat dan berbicara dengan leluasa," ucap King Ruo menawarkan. "Baiklah tetua, mari ikut kami," ucap Mukang dengan penuh semangat. Dalam diam, King Ruo terus mengikuti langkah kedua pemuda tersebut dengan semakin penasaran. Tidak lama kemudian, kedua pemuda tersebut lalu menghentikan langkahnya di halaman sebuah penginapan mewah. "Tetua, aku rasa inilah tempat yang tepat, semoga tetua setuju." King Ruo menganggukkan kepalanya lalu mengikuti langkah kedua pemuda tersebut. "Cari tempat terbaik, dan pesan apa saja yang kalian mau," ucap King Ruo menawarkan, sehingga membuat kedua pemuda tersebut semakin kegirangan. Mukang dan Fei Ying lalu memesan apa saja yang mereka mau, serta memesan meja khusus untuk mereka bertiga. King Ruo hanya tersenyum menatap tingkah kedua pemuda tersebut. "Tetua, perkenalkan aku Mukang dan dia saudaraku Fei Ying. Kami berdua sudah beberapa kali memasuki pulau ini." "Oh, aku Mingkong," ucap King Ruo memperkenalkan dirinya. Sambil menunggu pesanan mereka datang, King Ruo mulai menanyakan hal-hal yang perlu diketahui mengenai pulau tersebut. "Junior Mukang, aku ingin tahu penjelasan Anda mengenai pulau ini," ucap King Ruo. "Tetua Mingkong, Pulau Nanren sebenarnya adalah pulau persembunyian, lebih tepatnya tempat pelarian." "Mengapa bisa disebut demikian?" tanya King Ruo semakin penasaran. Mukang lalu menjelaskan bahwa Pulau Nanren adalah tempat yang sangat aneh, karena memiliki perbandingan waktu yang sangat banyak. "Tetua, 1 bulan berada di Pulau Nanren sama dengan 1 tahun di luar pulau, dan hukum ruang dan waktu yang ada di pulau ini juga mengikat seorang yang telah memasukinya untuk bertahan selama 5 bulan, artinya dalam waktu 5 tahun orang tersebut tidak akan bisa keluar." "Apa?" King Ruo sangat terkejut, wajahnya tiba-tiba pucat. Dirinya tidak pernah menyangka akan ada tempat yang seperti itu di wilayah barat. Pikirannya mulai kacau, wajah King Ling dan Zilong mulai terbayang di pelupuk matanya.
Hatinya mulai terasa sakit. Selama itukah aku meninggalkan kalian? Batinnya menangis, rasa rindunya kini semakin mengguncang jiwanya. Terpikir olehnya janji yang diucapkan sebelum pergi. Ling Er, maafkan aku, batinnya sambil mendesah dan menatap kedua pemuda yang ada di hadapannya. Apakah tidak ada cara untuk bisa keluar dari tempat ini? Mukang dan Fei Ying menggelengkan kepalanya. Jika demikian, aku ingin tahu dengan rinci mengenai pulau ini, ucap King Ruo. Tetua Mingkong, Pulau Nanren adalah tempat untuk bersenang-senang, tempat di mana kita dapat melakukan segala sesuatu dengan bebas tanpa ada perkelahian atau pertarungan. Tetua, hukum ruang dan waktu di tempat ini akan menghukum siapa saja yang membuat keributan. Jika seseorang melakukan pertarungan maka mereka akan disambar petir racun roh akar jiwa dengan kekuatan 7 kali lipat, sehingga siapa saja yang tersambar petir pasti akan kehilangan kultivasinya. Jika ingin melarikan diri, maka akan disambar petir racun roh akar jiwa dengan kekuatan 17 kaki lipat. Mendengar penjelasan itu, King Ruo semakin kehilangan semangat. Kali ini dia benar-benar terkurung di pulau tersebut, dan merasa sangat kecewa karena telah mengikuti kedua pemuda tersebut. Junior Mukang, jika boleh aku tahu, apa tujuan kalian memasuki pulau ini? Tetua Mingkong, sebenarnya kami berdua saat ini menghindari kecurigaan orang-orang dari Sekte Kristal Abadi serta kecurigaan penguasa wilayah barat, karena sebelumnya kami berdua telah membawa pecahan artefak terlarang ke dalam kota Perak. King Ruo sangat terkejut. Dirinya tidak menyangka jawaban yang dilontarkan oleh Mukang yang begitu jujur. Junior Mukang, jelaskan padaku dengan rinci, karena aku bingung dengan penjelasan Junior. Tetua Mingkong, sebenarnya ini adalah rahasia. Aku harap Tetua Ada dapat merahasiakannya. King Ruo hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetua Mingkong, sebenarnya kami berdua adalah murid Sekte Gunung Darah yang ditugaskan oleh Patriark Malong untuk mencari informasi mengenai King Ruo. Untuk memudahkan rencana, kami berdua menyusup ke dalam Sekte Kristal Abadi dan menjadi murid di sana dalam waktu beberapa tahun, sehingga kami dapat dengan mudah masuk ke kota Perak. King Ruo yang mendengar pernyataan tersebut berusaha bersikap tenang dan terlihat biasa-biasa saja, tetapi hatinya benar-benar kacau. Jika tidak ada aturan hukum ruang dan waktu, mungkin dia sudah menghancurkan kedua pemuda yang ada di hadapannya tersebut. Lalu informasi apa yang kalian peroleh? Tanya King Ruo. Ternyata King Ruo yang sangat menakutkan itu memang berasal dari kota Perak. Berarti kekacauan yang terjadi di wilayah barat ini adalah bentuk konspirasi yang dilakukan oleh Patriark Malong. Mukang dan Fei Ying menggelengkan kepalanya. Tetua Mingkong, kami tidak mengetahui konspirasi itu dengan pasti, karena kami hanya bertugas mencari informasi dan melaporkannya, ucap Fei Ying. Tetapi itu bisa saja sebuah konspirasi, karena sebelumnya kami ditugaskan oleh Patriark Malong untuk mencuri artefak terlarang. Kami pernah mendengar bahwa Patriark Malong, Patriark Lancai dan Patriark Yungxiang melakukan pertemuan rahasia. Mukang dan Fei Ying tiba-tiba saling berpandangan dan terlihat memahami sesuatu. Ini benar-benar sebuah konspirasi, karena saat kami mencuri artefak terlarang di Sekte Api Hitam, kami sepertinya dipermudah, karena walaupun kami diserang, kami sepertinya dibiarkan melarikan diri, hingga kami tiba di kota Perak, ucap Mukang. King Ruo semakin tertarik dengan cerita kedua pemuda tersebut. Bahkan dirinya tidak menggubris kedatangan pelayan yang mengantarkan makanan ke dalam ruangan itu. Tetua Mingkong, benar dugaan Anda, karena saat kami tiba di kota Perak, orang-orang dari aliran hitam sepertinya mengetahui keberadaan artefak tersebut ada di kota itu. Padahal King Ruo saja tidak tahu kami memilikinya. Mukang dan Fei Ying menggelengkan kepalanya. Junior, ada apa? Tetua, kami hampir menghancurkan kota Perak. Jika saja King Ruo tidak kuat, sudah dapat dipastikan kami juga akan mati di kota itu. Yang lebih menyakitkan hati kami adalah, ternyata sebelumnya kami ditolong oleh King Ruo yang menyamar sebagai seorang Yumu. Walaupun kami adalah murid Sekte Aliran Hitam, tetapi karena sudah berada di Sekte Kristal Abadi selama beberapa tahun,
secara tidak sadar telah mengubah sisi kemanusiaan kami, dan kami merasa apa yang kami lakukan merupakan tindakan yang sangat salah, ucap Fei Ying lirih menyadari kesalahannya. Lalu apa tindakan kalian? Tetua, mendatangi Pulau Nanren adalah tujuan kami saat ini. Kami ingin menghilang beberapa tahun untuk menghilangkan kecurigaan beberapa pihak, karena kami saat ini dalam posisi simalakama. Kami tidak ingin kembali ke Sekte Gunung Darah, dan kamu juga tidak ingin membawa masalah pada Sekte Kristal Abadi, terlebih lagi pada Tuan King Ruo. Kekacauan ini adalah sebuah kesengajaan yang diciptakan oleh 3 pemimpin Sekte aliran hitam itu, tetapi keanehan itu terjadi dengan keterlibatan orang-orang dari daratan ilahi. Sekte Gunung Darah, Sekte Kura-Kura Hitam dan Sekte Samudera Bencana, tunggu pembalasanku, batin King Ruo sambil meninju tangannya. Tetua Mingkong, apa rencana Anda selama berada di Pulau Nanren ini? King Ruo terdiam, memikirkan apa yang akan dilakukannya nanti. Aku tidak tahu, pastinya aku ingin menjadi kuat. Tetua, Pulau Nanren adalah pulau yang sangat luas. Aku yakin pasti ada sumber daya langka. Kita dapat menjelajahi pulau ini untuk mencari sumber daya langka tersebut. Selain itu, kita juga bisa mendatangi acara lelang di pusat kota yang dilakukan setiap bulannya. Mata King Ruo bersinar. Aku setuju dengan hal itu. Mencari sumber daya langka untuk menjadi kuat adalah prioritasku saat ini. Tanpa terasa pembicaraan mereka berlanjut hingga malam. King Ruo lalu mengakhiri pembicaraan mereka dengan memesan kamar penginapan, sambil membayar semua makanan yang telah mereka makan, serta memberikan beberapa ribu kristal jiwa pada kedua pemuda tersebut sebagai bayaran atas informasi yang diperolehnya. Terima kasih banyak tetua, ucap Mukang dan Fei Ying senang. King Ruo lalu meninggalkan Mukang dan Fei Ying yang masih belum mau beranjak dari tempat duduknya. King Ruo lalu memasuki kamar yang telah dipesannya dengan langkah gontai. Buk, dirinya menghempaskan tubuhnya pada ranjang. Kali ini pikirannya benar-benar kacau. Dengan segera dirinya mengambil giok jiwa King Ling dan Zilong lalu menatapnya dengan lekat. Ling Zilong, maafkan aku, ucapnya sedih sambil mengirim pesan jiwa, dan mengatakan bahwa dirinya terjebak di Pulau Nanren. Pikirannya membuat dirinya terjaga hingga pagi. Di luar kamar, Mukang dan Fei Ying masih terjaga, mereka melanjutkan acara minum-minumnya. Dengan jumlah kristal jiwa yang telah diberikan oleh King Ruo sebelumnya membuat mereka seperti orang kaya. Saudara Mukang, selama beberapa bulan ini, kita tidak akan kesulitan uang, jika kita tetap mendekati tetua Mingkong, ucap Fei Ying senang. Benar saudara, tetua itu sangat baik dan murah hati, ucap Mukang menimpali. Kebaikannya tanpa pamrih, dan terlihat tulus. Saudara Mukang, apakah Anda tidak merasakan keanehan tetua tersebut? Apa? Mereka berdua saling berpandangan dan menyadari sesuatu. Oh tidak, itu pasti dia, ucap Mukang panik. Wajah mereka berdua tiba-tiba berubah pucat pasi. Aku juga yakin, itu pasti dia, dari sikapnya, kebaikannya dan tingkat kultivasinya, mana mungkin orang biasa dapat dengan bebas membawa uang yang begitu banyak. Itu pasti King Ruo, ucap mereka bersamaan lalu beranjak pergi meninggalkan restoran penginapan. Matahari menampakkan diri dari ufuk timur dengan cahaya keemasan menyinari pulau kecil itu. Walaupun disebut sebagai pulau kecil tetapi tempat itu tidak ubahnya seperti sebuah dunia kecil karena cukup luas. Tampak orang-orang mulai keluar dari peraduannya untuk melakukan aktivitas mereka. Tempat itu benar-benar hidup. King Ruo yang sebelumnya tetap terjaga karena tidak tidur semalaman membuka dengan perlahan jendela kamarnya. Wajahnya muram, tidak secerah matahari yang menyinari pulau itu. King Ruo menghembuskan nafasnya dengan keras. Ling ucapnya. Matanya yang tajam memperhatikan orang-orang yang sedang melakukan aktivitas mereka dengan penuh semangat. Tidak ada gunanya jika aku terus-menerus seperti ini. Aku ingin setelah keluar dari tempat ini, aku sudah menjadi kultivator dewa bumi tingkat puncak. Batinnya sambil menguatkan diri. King Ruo kalau keluar dari kamarnya lalu mencari Mukang dan Fei Ying. Nyonya, apakah Anda melihat kedua pemuda yang berada di ruangan khusus sebelumnya?
Sang manajer penginapan lalu menjelaskan bahwa kedua pemuda yang King Ruo maksud telah meninggalkan tempat itu sebelum pagi, dan manajer itu juga menjelaskan bahwa kedua orang itu terlihat seperti ketakutan dan pergi terburu-buru. King Ruo mengerutkan keningnya, sepertinya mereka telah mengetahui identitasku, batinya. Baiklah Nyonya, terima kasih atas informasinya. Aku akan melanjutkan perjalananku. King Ruo lalu meninggalkan penginapan tersebut dan melangkahkan kakinya menuju pusat kota. King Ruo berusaha memahami kesalahannya dalam melakukan penyamaran dan akhirnya dia tahu ternyata berada pada tingkat kultivasinya. King Ruo lalu menaikkan tingkat kultivasinya. Tidak hanya itu, dia juga mengubah tampilan wajahnya ke bentuk yang lain sambil melanjutkan perjalanannya. Pemandangan kota yang tertata rapi dan indah itu seharusnya dapat memanjakan matanya dan menghibur hatinya yang masih terlihat sedih, tetapi hatinya semakin merindukan Qingling. Harusnya tempat seindah ini dinikmati berdua, batinnya sambil melangkahkan kakinya. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.